Selamat datang di pembahasan kita hari ini mengenai kebodohan massal di era modern. Tema ini mungkin terdengar berat, namun sangat relevan dengan kondisi sosial dan budaya yang kita alami saat ini. Kebodohan massal bukan hanya soal ketidaktahuan, melainkan juga fenomena yang melibatkan cara berpikir, informasi, dan pengaruh yang datang dari berbagai arah. Mengapa hal ini menjadi masalah besar di era modern? Di tengah kemajuan teknologi dan informasi yang seharusnya mempermudah kita, justru banyak orang yang terperangkap dalam kebodohan yang terorganisir. Untuk itu, mari kita coba memahami lebih dalam tentang fenomena ini dengan melihat pandangan tokoh-tokoh filsafat yang terkenal yang sudah jauh sebelumnya menyinggung masalah ini. Bagian yang pertama yang kita akan pelajari pada hari ini adalah 1. Pengertian kebodohan massal. Kebodohan massal atau dalam bahasa Inggris disebut mass ignorance adalah fenomena di mana sebagian besar orang tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang dunia sekitar mereka. Dalam konteks modern, kebodohan ini tidak hanya berkaitan dengan pendidikan formal, tetapi lebih kepada bagaimana informasi tersebar dan diterima tanpa pertimbangan kritis. Seperti yang dikatakan oleh Plato dalam Republik, kebodohan adalah kondisi di mana manusia tidak mengetahui apa yang seharusnya mereka ketahui. Plato menggambarkan manusia seperti berada dalam gua, hanya melihat bayangan di dinding gua, dan merasa itu adalah kenyataan. Sedangkan di dunia modern, bayang-bayang itu adalah informasi yang terdistorsi, yang disebarkan melalui media sosial, iklan, dan berbagai sumber yang tidak akurat. Bagian yang kedua adalah faktor penyebab kebodohan massal. Ada berbagai faktor yang menyebabkan kebodohan massal di era modern ini. Salah satunya adalah keterbatasan dalam berpikir kritis. Salah satu tokoh berkata, Thomas Paine, seorang filsuf dan penulis Amerika Serikat, mengungkapkan dalam karyanya Common Sense bahwa untuk merdeka secara intelektual, kita harus memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan tidak menerima segala sesuatu begitu saja. Sedangkan di era modern ini, banyak informasi yang datang begitu cepat dan tanpa seleksi, yang membuat banyak orang menerima begitu saja tanpa memikirkan kebenarannya. Lalu, selain itu, teknologi dan media sosial itu sangat berperan besar dalam memperburuk fenomena kebodohan massal. Seperti yang disampaikan oleh Neil Postman dalam bukunya Amusing Ourselves to Death. Media modern, terutama televisi dan internet, telah mengubah cara kita menerima informasi. Kita menjadi lebih terhibur daripada terdidik. Informasi yang datang kepada kita cenderung disajikan dengan cara yang menarik tetapi dangkal, yang membuat kita lebih mudah terjebak dalam kebodohan kolektif. Kemudian yang menjadi salah satu faktor daripada adanya kebodohan massal adalah konsumerisme, juga menjadi faktor penyebab kebodohan massal, seperti yang diungkapkan oleh Herbert Marcuse, seorang filsuf dari sekolah Frankfurt, dalam bukunya One Dimensional Man. Kapitalisme modern telah menciptakan masyarakat yang mengonsumsi bukan hanya barang, tetapi juga cara berpikir dan nilai-nilai yang terstandarisasi. Dalam masyarakat seperti ini, orang seringkali menjadi konsumtif dalam hal informasi dan juga ideologi tanpa berpikir kritis terhadapnya. Lalu poin yang ketiga, terjadinya ataupun dampak kebodohan massal. Lalu apa dampak dari kebodohan massal ini? Apa yang akan terjadi ketika kebodohan massal ini terjadi di dunia ini? Salah satu dampak terbesar adanya kebodohan massal adalah kemerosotan kualitas demokrasi. Salah satu tokoh yang bernama John Dewey, seorang filsuf pendidikan asal Amerika, berpendapat
bahwa demokrasi yang sehat hanya bisa terwujud jika warga negara memiliki pemahaman yang cukup mengenai isu-isu politik. Kebodohan massal pun yang ditandai dengan ketidakmampuan untuk berpikir kritis akan mengarah pada keputusan-keputusan politik yang buruk. Karena masyarakat tidak mampu membedakan antara informasi yang benar dan juga yang salah. Lalu, selain itu, kebodohan massal juga berdampak pada penurunan kemampuan individu untuk berpikir bebas. Dalam era modern ini, banyak orang terjebak dalam lingkaran informasi yang sudah dipilihkan oleh algoritma mesin pencari dan media sosial. Ini menciptakan sebuah penyimpitan pandangan dunia yang sangat berbahaya, karena kita hanya terbiasa dengan apa yang sudah kita ketahui, apa yang sejalan dengan pandangan kita, tanpa terbuka pada perspektif yang berbeda. Bagian 4. Tokoh-tokoh yang mengkritik kebodohan massal. Beberapa tokoh besar dalam filsafat telah mengkritik fenomena kebodohan massal ini. Salah satu tokoh yaitu bernama Socrates, misalnya melalui metode dialektikanya, selalu mendorong orang-orang untuk bertanya dan meragukan kebenaran yang diterima. Ia berpendapat bahwa kebodohan adalah ketika kita merasa sudah tahu segalanya tanpa pertanyaan lebih lanjut. Dalam morfologi, Socrates mengajarkan kita bahwa tidak ada yang lebih berbahaya daripada rasa percaya diri yang berlebihan terhadap pengetahuan kita sendiri. Lain lagi dengan salah satu karya yang tertulis, Thus Spoke Zarathustra, menyatakan bahwa kebodohan massal seringkali muncul akibat dari keinginan untuk kenyamanan. Orang-orang cenderung lebih memilih dalam hidup kepastian yang dangkal daripada menghadapi kerumitan dan ketidakpastian yang datang dengan pencarian pengetahuan sejati. Kemudian juga berpendapat bahwa kebodohan ini seringkali dilestarikan oleh norma sosial yang menekan individu untuk mengikuti arus. Bagian yang kelima adalah, lalu bagaimana caranya kita itu mengatasi kebodohan massal ini? Lalu bagaimana cara kita mengatasi kebodohan massal di era modern ini? 1. Pendidikan yang benar adalah salah satu kunci utama. Pendidikan tidak hanya harus mengajarkan pengetahuan, tetapi juga harus menanamkan kemampuan untuk berpikir kritis. Seperti yang diungkapkan oleh Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppression, pendidikan harus mengajak siswa untuk berpikir secara aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran, bukan sekedar menerima informasi secara pasif. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan media yang kita konsumsi. Dalam dunia yang serba cepat ini, sangat penting untuk lebih selektif dalam memilih informasi, melatih diri untuk berpikir kritis terhadap berita dan informasi yang beredar. Itu dapat membantu kita menghindari terjebakan kebodohan massal. Kemudian, komunitas juga berperan penting. Filosof dan ilmuwan seperti Fauver menyatakan bahwa masyarakat yang terbuka dan kritis adalah masyarakat yang mampu berkembang dengan baik dengan membangun komunitas yang mendukung pemikiran bebas dan kritis. Kita bisa menciptakan ruang di mana kebodohan massal bisa dihindari. Lalu, kita harus ingat bahwa kebodohan massal bukanlah fenomena yang datang begitu saja. Ia lahir dari berbagai faktor sosial, budaya, dan teknologi yang saling berinteraksi. Namun, seperti yang diajarkan oleh para filsuf besar, kebodohan bisa ditanggulangi dengan pendidikan, pemikiran kritis, dan keberanian untuk mempertanyakan segala sesuatu. Mari kita ambil langkah kecil untuk mengatasi kebodohan ini, mulai dari diri kita sendiri dan lingkungan sekitar kita. Dengan begitu, kita bisa membangun dunia yang lebih sadar, lebih kritis, dan lebih berpengetahuan, sehingga kita itu bisa terbebas dan juga diri kita itu bisa mengatasi kebodohan-kebodohan massal yang terjadi di era modern ini dengan cepatnya teknologi yang semakin cepat berkembang, informasi, dan juga yang lain-lainnya.
Kenapa teknologi menjadi alasan? Salah satu alasan adanya pembodohan massal. Teknologi meskipun memiliki banyak manfaat, juga berperan besar dalam memperburuk fenomena kebodohan massal. Terutama di masa ini, di era digital saat ini. Maka berikut adalah beberapa alasan mengapa teknologi, terutama internet atau juga media sosial, bisa menjadi penyebab utama pembodohan massal. Mari kita kupas bersama-sama. Yang pertama, informasi yang berlebihan dan tidak tersaring atau tidak terfilter. Teknologi memungkinkan kita untuk mengakses informasi dengan cepat dan mudah. Namun masalahnya adalah banyaknya informasi yang beredar tidak selalu terverifikasi atau akurat. Media sosial, situs berita, dan platform digital lainnya seringkali tidak menyediakan penyaringan yang baik untuk memeriksa kebenaran informasi. Lalu akibatnya adalah terjadi informasi palsu, hoax, dan teori konspirasi bisa tersebar dengan sangat cepat. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu filsuf yang bernama Neil Postman dalam bukunya Amusing Ourselves to Death, media modern, terutama televisi dan internet, cenderung menyajikan informasi yang dangkal dan bersifat hiburan daripada yang mendalam dan substansial. Masyarakat yang terus-menerus dibombardir dengan informasi yang tidak terfilter akhirnya tidak bisa membedakan antara informasi yang benar dan informasi yang salah. Lalu yang kedua, penyebaran informasi yang bersifat sensasional. Teknologi modern ini, terutama media sosial, lebih suka menyebarkan informasi yang sensasional dan mengundang emosi daripada yang berbasis pada fakta atau pemikiran rasional. Algoritma media sosial itu dirancang untuk memberikan prioritas konten yang dapat menarik perhatian, yang seringkali berupa headline yang berlebihan, gambar dramatis, atau berita yang memicu amarah. Ini mengarah pada pola pikir yang lebih reaktif dan emosional ketimbang rasional dan berbasis bukti. Sebagaimana yang dikatakan oleh Marshall McLuhan, media adalah pesan itu sendiri. Dalam konteks ini, teknologi mempengaruhi cara kita berpikir dan berinteraksi dengan dunia. Penggunaan teknologi yang berlebihan bisa membuat kita kehilangan kemampuan untuk menganalisis dan berpikir kritis terhadap informasi yang kita terima. Yang ketiga, kecanduan teknologi dan pengalihan perhatian. Salah satu dampak utama dari teknologi modern adalah kecanduan terhadap perangkat digital. Banyak orang menghabiskan waktu berjam-jam untuk berselancar di media sosial, menonton video, atau bermain game online. Hal ini mengurangi waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif, seperti membaca buku, berdiskusi, atau berpikir mendalam. Teknologi yang mendominasi hidup kita, terutama melalui perangkat mobile, menyebabkan pengalihan perhatian yang terus-menerus. Ini membuat kita semakin sulit untuk berfokus pada hal-hal yang penting dan lebih mudah terjebak dalam lingkaran setan. Kebodohan massal, kita menjadi lebih tertarik pada informasi yang menghibur atau instan, sementara pengetahuan yang lebih kompleks dan dalam seringkali diabaikan oleh manusia. Yang keempat adalah personalisasi di ruang eko. Salah satu fitur utama yang ada di platform digital adalah personalisasi, di mana algoritma menyarankan konten yang sesuai dengan preferensi atau pola konsumsi kita. Hal ini dapat menciptakan sebuah ruang eco, di mana kita hanya terpapar pada informasi yang sesuai dengan pandangan atau keyakinan kita. Ruangan ini membuat kita semakin terperangkap dalam dunia yang sempit, tidak pernah menguji atau memperkaya pandangan kita dengan pandangan lainnya.
Seperti yang ditulis oleh Elie Farriser dalam bukunya The Filter Bubble, personalisasi berisiko memperkuat bias dan prejudis kita dan semakin membatasi pemahaman kita tentang dunia yang lebih luas. Teknologi, alih-alih memperluas wawasan kita, justru mempersempitnya dengan hanya memberikan informasi yang kita suka atau sesuai dengan keyakinan kita, tanpa memperkenalkan kita pada sudut pandang yang beragam. Yang kelima adalah kecenderungan untuk mengandalkan teknologi sebagai sumber pengetahuan. Teknologi membuat kita semakin bergantung pada perangkat dan platform digital untuk memperoleh informasi, sehingga kemampuan untuk berpikir kritis dan mandiri menjadi terabaikan. Sebagai contoh, pencarian cepat di Google atau penggunaan aplikasi seperti Wikipedia sering dianggap sumber kebenaran tanpa mengkritisi atau mencari sumber yang lebih terpercaya. Salah satu tokoh filosof yang bernama Socrates, seorang filsuf Yunani, menekankan pentingnya metode bertanya dan berdialog dalam menemukan kebenaran. Dalam konteks teknologi, banyak orang yang tidak lagi merasa perlu untuk mengevaluasi dan mendalami sumber informasi yang mereka temukan di internet. Mereka lebih mengandalkan jawaban instan yang diberikan oleh mesin pencari atau aplikasi tanpa mempertanyakan keakuratan atau sumbernya. Lalu, solusi dalam penggunaan media sosial. Media sosial dalam kerangka filsafat dapat dilihat sebagai arena di mana kebenaran dan kebohongan itu berbaur, dan di mana kebebasan berpendapat seringkali terancam oleh tirani algoritma. Penggunaan media sosial yang bijaksana memerlukan suatu pendekatan filosofis yang mengedepankan kebijaksanaan, kritisitas, dan keberanian untuk mencari kebenaran. Lalu ini adalah berikut solusi-solusi yang kita dapat ambil berdasarkan prinsip-prinsip filsafat. Yang pertama, penerapan pemikiran kritis atau kebijaksanaan adalah puncak pengetahuan, ucap salah satu Socrates, filsuf. Socrates melalui metode dialektikanya mengajarkan kita untuk selalu mempertanyakan segala sesuatu yang kita anggap sebagai kebenaran. Dalam konteks media sosial, ini berarti kita harus selalu mempertanyakan informasi yang kita terima. Tidak hanya menerima berita atau opini dengan begitu saja. Sebagaimana Socrates mengajarkan kita untuk tidak menerima pengetahuan secara pasif, kita juga harus aktif dalam mencari tahu kebenaran di balik setiap informasi yang tersebar di media sosial. Lalu solusinya adalah, sebelum menyebarkan atau mempercayai informasi yang kita temukan di media sosial, lakukanlah verifikasi melalui sumber yang kredibel. Jangan mudah terpengaruh oleh opini mayoritas atau viralitas semata. Yang kedua adalah menghindari kecanduan teknologi. Manusia adalah apa yang ia pikirkan, ucap salah satu filosof yang bernama Marcus Aurelius. Filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius itu mengajarkan kita untuk mengendalikan pikiran kita. Karena pikiran kita menentukan siapa kita sebenarnya. Kecanduan media sosial seringkali mengarah pada perilaku impulsif dan tidak sadar, menciptakan ketergantungan pada perhatian eksternal dan mengurangi kapasitas untuk berpikir jernih. Solusinya adalah kontrol waktu. Waktu harus kita manage. Waktu yang dihabiskan di media sosial dengan kesadaran penuh, maka tetapkan batasan waktu yang wajar dan gunakan aplikasi pembatas waktu jika diperlukan. Berikan ruang untuk refleksi diri dan perenungan, sebagaimana yang ditekankan oleh filsafat Stoik, agar kita tetap sadar atas tindakan dan keputusan kita.
Yang ketiga adalah keberagaman perspektif atau pencerahan datang dari keberagaman. Ucap salah satu filosof yang bernama Immanuel Kant. Immanuel Kant dalam karya-karyanya itu menyarankan bahwa pencerahan terjadi ketika individu mampu berpikir dengan bebas dan mandiri. Namun Kant juga menyadari bahwa kita seringkali terjebak dalam ruang yang sempit, zona nyaman. Pemikiran yang membatasi wawasan kita, apalagi di era media sosial, kita seringkali hanya terpapar pada konten yang sejalan dengan pandangan kita. Sehingga dampaknya adalah kita kehilangan kesempatan untuk melihat dunia dari sudut pandang yang lebih luas. Solusinya adalah gunakan media sosial sebagai alat untuk memperluas wawasan, bukan untuk mempersempitnya. Ikuti akun-akun yang menawarkan pandangan yang beragam, dan carilah informasi dari sumber yang memiliki sudut pandang yang berbeda dari pandangan pribadi kita. Dengan begitu, kita dapat menghindari echo chamber yang menciptakan kebodohan massal dan menyempitkan pandangan dunia kita. Lalu yang keempat adalah menghormati kebenaran. Kebenaran adalah kebebasan yang tertinggi, ucap salah satu filosof yang bernama Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche itu berpendapat bahwa pencaharian terdapat kebenaran adalah tujuan utama dari kehidupan manusia. Dan kita harus berani menghadapi kenyataan. Meski seringkali kenyataan itu pahit. Dalam dunia media sosial, kita sering dihadapkan pada berbagai informasi yang bersifat selektif, manipulatif, atau bahkan tidak akurat, yang bisa mengarahkan pada pembenaran, kebohongan, atau pemutarbalikan fakta demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Solusinya adalah berpegang teguh pada kebenaran. Meskipun itu tidak populer, jangan takut untuk menyuarakan pendapat yang berbasis pada bukti dan rasio. Meskipun hal itu mungkin bertentangan dengan narasi yang sedang berkembang, tapi gunakan media sosial untuk memperjuangkan kebenaran, bukan sekedar mengejar sensasi atau pengakuan manusia. Yang kelima adalah pentingnya etika dalam berinteraksi. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendirian karena manusia adalah makhluk sosial, ucap salah satu filosof yang bernama Aristoteles. Aristoteles dalam Etika Nikomakia mengajarkan kita bahwa kehidupan etis adalah kehidupan yang melibatkan interaksi sosial yang baik dan saling menghormati. Di dunia maya, kita sering lupa bahwa di balik setiap akun terdapat manusia lain yang memiliki perasaan dan pandangan yang berharga. Media sosial jika tidak dikelola dengan etika bisa memperburuk polarisasi sosial dan menumbuhkan permusuhan, perdebatan di antara manusia. Solusinya adalah dalam berinteraksi di media sosial kita harus mengedepankan empati, penghargaan terhadap perbedaan, dan dialog yang sehat. Hindari perilaku trolling atau penyebaran kebencian. Cobalah untuk berkomunikasi dengan cara yang membangun, sebagaimana Aristoteles mengajarkan kita untuk bertindak dengan kebajikan dalam segala aspek kehidupan. Yang keenam adalah melawan ketidakadilan. Keadilan adalah kebajikan yang paling tinggi, ucap Plato. Plato dalam Republik mengajarkan bahwa keadilan adalah prinsip yang harus menjadi dasar dalam setiap tindakan manusia. Dalam konteks media sosial, keadilan tidak hanya terkait dengan hak untuk berbicara, tetapi juga dengan bagaimana kita memperjuangkan kebenaran dan melawan ketidakadilan yang mungkin muncul di ruang publik digital. Lalu solusinya bagaimana? Gunakan media sosial sebagai sarana untuk memperjuangkan keadilan, baik itu dalam konteks sosial, politik, maupun ekonomi. Jika kita melihat ketidakadilan atau kesalahan yang disebarkan, kritiklah dengan cara yang rafih.
dan berbasis pada fakta dan rasio. Jangan biarkan kebohongan dan ketidakadilan berkembang tanpa perlawanan yang seimbang. Dalam menghadapi kecanggihan teknologi dan media sosial, kita harus mengambil sikap filosofis yang mengedepankan kebijaksanaan, keadilan, dan pemikiran kritis. Media sosial bukanlah biang rusuh atau bukanlah musuh, tetapi bisa menjadi alat yang ampuh untuk mencapai tujuan yang luhur, asalkan digunakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Sebagai manusia yang berpikir, kita memiliki kapasitas untuk menggunakan teknologi ini untuk kebaikan, memperjuangkan kebenaran, dan menciptakan komunikasi yang lebih bermakna dan etis.